Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang baru bergabung dan sudah lama bergabung tapi belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Keluarga korup dan sombong. Darius adalah seorang pejabat pemerintah yang telah mencapai puncak karirnya dengan cara yang tidak jujur. Dalam usahanya mengumpulkan kekayaan, ia kerap menggunakan posisinya untuk melakukan berbagai penyalahgunaan wewenang, termasuk menerima suap dan melakukan korupsi besar-besaran. Namun Darius tidak merasa bersalah atau tertekan dengan tindakannya tersebut. Sebaliknya ia merasa bangga atas apa yang telah dicapainya, meyakini bahwa keberhasilannya adalah bukti dari kecerdikan dan ketangkasannya dalam berpolitik. Di sisi lain, Eki adalah istrinya. Dia adalah seorang wanita yang sangat menikmati gaya hidup mewah. Sejak menikah dengan Darius, Eki terbiasa dengan segala kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mereka tinggal di sebuah rumah megah yang berdiri kokoh di tengah perumahan elit. Dengan arsitektur modern dan halaman yang luas, rumah tersebut selalu menjadi pusat perhatian setiap kali ada acara sosial atau pesta besar yang sering diadakan oleh Eki. Eki yang berasal dari keluarga sederhana merasa seperti hidup dalam mimpi setelah menikah dengan Darius. Ia selalu mendambakan kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kini semua itu berada di genggamannya. Setiap hari Eki tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memamerkan kekayaannya kepada teman-teman dan pengikutnya di media sosial. Ia juga sering mengunggah foto-foto barang mewah yang ia beli, mulai dari perhiasan berlian, tas-tas bermerek terkenal, hingga mobil sport terbaru yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di negeri ini. Tak jarang Eki juga mengadakan pesta besar di rumah mereka. Pesta tersebut selalu dihadiri oleh kalangan elit, mulai dari pengusaha sukses, selebriti hingga pejabat tinggi yang lainnya. Di setiap pesta Eki selalu memastikan bahwa semua tamu merasa terkesan dengan kemewahan yang ditampilkan. Mulai dari dekorasi rumah yang megah, hidangan mewah yang disajikan, hingga hiburan live yang dihadirkan khusus untuk menghibur para tamu. Ia bangga dengan status sosialnya yang tinggi dan tidak segan-segan menunjukkan bahwa ia adalah istri seorang pria berpengaruh. Dua putri mereka adalah Amira dan Laila, tumbuh besar dalam lingkungan yang serba berkecukupan. Amira yang kini berusia 20 tahun sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas swasta ternama. Ia dikenal sebagai gadis yang cerdas, namun sayangnya ia juga mewarisi kesombongan dari kedua orang tuanya. Amira suka memamerkan kehidupan mewahnya di kampus dan di media sosial. Ia juga kerap mengunggah foto-foto saat berada di tempat-tempat eksklusif, mengenakan pakaian desainer, atau saat sedang liburan di luar negeri. Bagi Amira, kekayaan adalah segalanya, dan ia bangga memiliki segalanya tanpa harus bersusah payah. Sementara Laila yang berusia 17 tahun, dia masih duduk di bangku SMA. Meski usianya lebih muda daripada Amira, Laila tidak jauh berbeda dari kakaknya. Ia juga suka memamerkan kekayaan keluarganya di media sosial dan sangat senang ketika banyak orang yang memberikan pujian atas gaya hidupnya. Di sekolah, Laila dikenal sebagai gadis yang angkuh dan tidak mudah bergaul dengan siapa saja. Ia hanya berteman dengan mereka yang berasal dari kalangan atas, yang dianggap setara dengannya. Seperti ibunya, Laila juga merasa bahwa kekayaan adalah satu-satunya ukuran kesuksesan dan juga kebahagiaan. Meski hidup dalam kemewahan, keluarga ini tidak pernah merasa cukup. Mereka bahkan terus-menerus mencari cara untuk menunjukkan betapa kaya dan berkuasanya mereka. Setiap hari Darius pulang dengan membawa lebih banyak uang haram yang segera dihabiskan oleh keluarganya untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka. Meski sesekali Darius merasa cemas dengan perbuatannya, kekhawatiran itu selalu sirna ketika ia melihat keluarganya bahagia dengan segala kemewahan yang ia berikan. Kendati demikian,
Di balik semua kemewahan dan kesombongan itu terdapat perasaan tidak tenang yang seringkali mengusik Darius. Sebagai seorang yang pernah merasakan hidup susah di masa kecilnya, Darius sekali merenungkan tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa uang yang ia kumpulkan berasal dari penderitaan orang lain. Namun rasa bersalah itu cepat berlalu setiap kali ia dihadapkan dengan kenyataan bahwa semua kekayaan itu telah menjadi bagian dari kehidupannya yang nyaman. Darius memilih untuk menutup mata terhadap konsekuensi dari tindakannya, dengan harapan bahwa segala sesuatu akan tetap baik-baik saja. Di setiap kesempatan, Darius selalu menekankan pentingnya uang kepada keluarganya. Ia selalu berkata kepada Amira dan Laila bahwa uang adalah segala-galanya. "Nak, uang bisa membeli kebahagiaan," kata Darius kepada kedua putrinya. "Dengan uang, kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan." Kedua gadis itu pun yang sejak kecil selalu dimanjakan dengan kemewahan, sepenuhnya mempercayai kata-kata ayah mereka. Mereka memang tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah tujuan akhir dari segalanya, dan tidak ada yang lebih penting daripada itu. Namun di balik segala kekayaan yang mereka miliki, ada hal-hal yang mereka abaikan. Darius misalnya saja, dia mulai kehilangan rasa empati terhadap orang lain. Ia tidak peduli jika tindakannya membuat banyak orang menderita. Baginya yang penting adalah kebahagiaan keluarganya. Demikian pula dengan Eki yang begitu terbuai dengan kemewahan dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya, hingga lupa bahwa semua yang mereka miliki adalah hasil dari perbuatan yang tidak benar. Amira dan Laila yang tumbuh besar dalam lingkungan ini juga tidak memiliki pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu dapat dibeli dengan uang, termasuk kebahagiaan dan juga kehormatan. Mereka tidak pernah diajarkan tentang pentingnya kerja keras, kejujuran dan integritas. Sebaliknya mereka selalu diajarkan bahwa uang dapat mengatasi segalanya dan bahwa mereka lebih baik daripada orang lain hanya karena kekayaan mereka. Mereka juga tidak menyadari bahwa di luar sana ada banyak orang yang hidup dalam kesusahan karena perbuatan ayah mereka. Orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah kini hidup dalam penderitaan karena dana yang seharusnya digunakan untuk mereka telah disalahgunakan oleh Darius dan rekan-rekannya. Keluarga Darius yang kaya raya tidak pernah memikirkan hal ini. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan bagaimana cara mereka untuk terus mempertahankan gaya hidup mewah mereka. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Darius pun semakin bertambah, dan begitu pula dengan kesombongan keluarganya. Mereka terus-menerus memamerkan kemewahan mereka, seolah-olah dunia ini adalah milik mereka seorang. Mereka juga tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti semua yang mereka miliki bisa hilang dalam sekejap mata. Mereka tidak pernah memikirkan konsekuensi dari perbuatan mereka dan apa yang akan terjadi jika semua rahasia mereka terungkap. Namun hidup ini penuh dengan kejutan. Keberuntungan bisa berbalik kapan saja dan apa yang mereka miliki saat ini belum tentu akan bertahan selamanya. Meski mereka tidak menyadarinya, tanda-tanda kehancuran sudah mulai tampak. Ketidakpedulian mereka terhadap orang lain dan kesombongan yang berlebihan mulai mengundang banyak kebencian dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga tidak tahu bahwa banyak yang diam-diam berharap mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas segala perbuatan mereka. Darius yang kini merasa semakin berkuasa dengan segala kekayaan dan koneksi yang dimilikinya. Dia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. Ia terus-menerus mengambil resiko dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang menerpanya. Demikian pula dengan Darius dan keluarganya. Mereka tidak menyadari bahwa kesombongan mereka adalah awal dari kehancuran yang perlahan mulai mengintai. Singkat cerita, Eki yang terkenal seorang wanita yang sangat menikmati gaya hidupnya yang mewah. Dalam kesehariannya, ia juga sering berkeliling kota dengan mobil sport mahalnya. Dia pun mengunjungi butik-butik terkenal di pusat perbelanjaan yang mewah. Eki juga memiliki selera yang tinggi terhadap barang-barang bermerek, mulai dari pakaian, perhiasan hingga aksesoris eksklusif yang hanya tersedia di butik-butik tertentu. Setiap kali ia memasuki sebuah butik, para staf pun langsung menyambutnya dengan penuh antusiasme karena mereka tahu bahwa Eki adalah pelanggan setia yang tidak pernah ragu untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Setiap hari setelah menyelesaikan urusan rumah tangganya,
Eki ini akan mengajak kedua putrinya, Amira dan Laila, untuk berbelanja bersama. Amira dan Laila yang sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah sejak kecil, mereka juga menikmati momen-momen ini. Mereka akan memilih pakaian-pakaian terbaru dari desainer terkenal dan juga mencoba berbagai perhiasan yang berkilauan. Bahkan juga mereka memesan sepatu khusus yang dirancang sesuai dengan keinginan mereka. Bagi Amira dan Laila, hari-hari berbelanja ini adalah bagian dari rutinitas mereka yang tak tergantikan. Sang ibu juga selalu memastikan bahwa kedua putrinya mendapatkan yang terbaik. Ia percaya bahwa sebagai istri dari seorang pejabat penting dan sebagai seorang ibu, adalah tugasnya untuk memastikan bahwa anak-anaknya memiliki segala yang mereka inginkan. Eki merasa bahwa dengan memberikan mereka akses ke segala kemewahan ini, ia sedang menyiapkan masa depan yang cerah bagi Amira dan Laila. Ia ingin mereka terbiasa dengan kehidupan yang berlimpah dan tidak pernah merasa kekurangan. Amira yang sudah berusia 20 tahun, dia juga sudah terbiasa dengan gaya hidup glamor ini. Sebagai mahasiswi di universitas swasta yang bergengsi, Amira selalu tampil memukau di kampus. Ia mengenakan pakaian-pakaian yang selalu terbaru dari butik favoritnya, sepatu-sepatu berhak tinggi yang membuatnya terlihat anggun, dan perhiasan-perhiasan berharga yang menambah pesonanya. Amira dikenal sebagai salah satu gadis terkaya dan paling berpengaruh di kampusnya. Banyak juga yang ingin berteman dengannya demi popularitas. Sama halnya dengan Laila, adiknya yang baru berusia 17 tahun. Meski usianya lebih muda, Laila juga sangat menikmati gaya hidup yang mewah. Sebagai siswa di sekolah menengah atas, ia juga menjadi pusat perhatian teman-temannya. Laila sering mengunggah foto-foto dirinya di media sosial, menunjukkan koleksi pakaian dan sepatu mahalnya, serta kegiatan berliburnya yang penuh dengan kemewahan di mata teman-temannya. Laila ini adalah contoh nyata dari seseorang yang memiliki segalanya. Gaya hidup mereka yang mewah ini tidak hanya dinikmati dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dipamerkan secara luas di media sosial. Eki, Amira, dan Laila semuanya memiliki pengikut yang cukup banyak di berbagai platform media sosial. Setiap kali mereka berbelanja, makan di restoran mahal, atau pergi berlibur ke luar negeri, mereka pasti selalu memastikan untuk mengabadikan momen tersebut dan membaginya kepada para pengikut mereka. Mereka sering pamer, mengunggah foto-foto di butik mewah dengan tas belanjaan yang penuh, foto-foto makanan eksklusif di restoran bintang 5, atau video saat mereka berlibur di pulau-pulau tropis yang indah. Melihat gaya hidup Eki dan putri-putrinya, tidak sedikit orang yang merasa iri. Banyak dari mereka yang merasa kesal dengan sikap keluarga ini yang terlalu suka memamerkan kekayaan. Mereka melihat Eki dan putri-putrinya sebagai orang-orang yang tidak peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan bagaimana mereka terlihat di mata publik. Namun bagi Eki, Amira, dan Laila, gaya hidup mereka adalah sesuatu yang wajar dan pantas mereka nikmati. Mereka tidak merasa ada yang salah dengan cara mereka menjalani hidup. Mereka merasa bahwa semua yang mereka miliki adalah hasil dari kerja keras Darius, kepala keluarga mereka. Mereka percaya bahwa sudah sepatutnya mereka menikmati kekayaan tersebut dan berbagai kebahagiaan itu dengan orang lain. Meskipun cara mereka berbagi lebih kepada memamerkan apa yang mereka miliki. Selain itu, Eki pun seringkali menggunakan media sosial untuk membagikan nasihat tentang gaya hidup dan kecantikan kepada para pengikutnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah panutan bagi banyak wanita yang ingin mencapai kesuksesan dan hidup mewah seperti dirinya. Eki juga akan membagikan tips tentang cara berpakaian yang elegan, cara memilih perhiasan yang sesuai, atau bahkan cara menjaga penampilan agar tetap terlihat muda dan menarik. Ia yakin bahwa dengan berbagai tips tersebut, ia sedang memberikan inspirasi kepada orang lain untuk mencapai apa yang ia miliki. Amira juga memiliki pandangan yang serupa. Sebagai seorang mahasiswi yang terkenal di kampusnya, ia merasa bertanggung jawab untuk menunjukkan kepada teman-temannya tentang bagaimana caranya menjalani hidup yang bahagia dan juga berkualitas. Amira sering mengunggah konten-konten yang menunjukkan kehidupan sehari-harinya yang penuh dengan kemewahan. Ia percaya bahwa dengan menunjukkan gaya hidupnya, ia sedang memotivasi orang lain untuk bekerja keras agar bisa mencapai tingkat kesuksesan yang sama dengannya. Laila pun juga tidak jauh berbeda dari mereka. Ia melihat kakaknya sebagai panutan dan ingin menjadi seperti Amira. Laila seringkali meniru apa yang dilakukan kakaknya di media sosial. Ia juga seringkali mengunggah foto-foto dirinya yang mengenakan pakaian mahal,
atau saat sedang menikmati makanan di restoran eksklusif. Bagi Laila, media sosial adalah panggung di mana ia bisa menunjukkan siapa dirinya dan apa yang ia miliki. Namun di balik semua kemewahan ini, Eki, Amira, dan Laila tidak pernah benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kesusahan. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu atau harus mengorbankan sesuatu demi mencapai tujuannya. Mereka telah terbiasa hidup dalam kemewahan sejak lahir, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Kehidupan mereka yang selalu dikelilingi oleh kemewahan ini membuat mereka lupa akan realitas kehidupan. Mereka tidak menyadari bahwa di luar sana banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka juga tidak menyadari bahwa gaya hidup mereka seringkali menimbulkan perasaan iri dan marah dari orang-orang di sekitar mereka. Banyak orang yang melihat mereka dengan pandangan yang sinis, merasa bahwa keluarga ini terlalu sombong dan tidak tahu diri. Beberapa bahkan merasa muak dengan cara mereka memamerkan kekayaan, terutama karena banyak yang tahu bahwa semua yang mereka miliki sebenarnya berasal dari uang haram. Darius sebagai kepala keluarga mereka adalah seorang pejabat yang telah melakukan banyak korupsi dan mengambil hak orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Namun meskipun banyak yang membicarakan mereka di belakang, Eki dan putri-putrinya tidak pernah peduli. Mereka merasa bahwa semua kritik dan komentar negatif hanyalah bentuk dari kecemburuan. Mereka yakin bahwa orang-orang yang membenci mereka hanyalah iri dengan kehidupan mewah yang mereka miliki. Eki sering mengatakan kepada Amira dan Laila bahwa mereka tidak perlu mendengarkan komentar negatif dari orang lain. Orang-orang akan selalu berbicara, tidak peduli apa yang kita lakukan. Yang penting, kita bahagia dengan hidup kita. Itu sudah cukup, nak, ucap Eki kepada anak-anaknya. Dengan keyakinan ini, Eki, Amira, dan Laila pun terus melanjutkan gaya hidup mereka yang mewah. Mereka tidak menyadari bahwa di balik semua kilauan dan gemerlap kehidupan mereka, ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Tidak menyadari bahwa semakin mereka memamerkan kekayaan, semakin banyak pula orang yang merasa muak dan marah. Mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka akan membawa konsekuensi yang berat di kemudian hari. Karena di luar sana, semakin banyak orang yang mulai merasa muak dengan kesombongan keluarga ini. Orang-orang mulai bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Kapan keluarga Darius akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan juga tidak bermoral. Namun hingga saat itu tiba, Eki, Amira, dan Laila pun terus menjalani hidup mereka seolah-olah dunia ini adalah milik mereka seorang. Mereka terus-menerus menikmati kemewahan yang mereka miliki, tanpa menyadari bahwa semua itu bisa hilang dalam sekejap mata. Sementara itu, Darius terus melanjutkan aktivitasnya yang korup, tidak menyadari bahwa pengawasannya semakin ketat. Ia terus-menerus merasa aman dan tak tersentuh, yakin bahwa pengaruh dan kekayaannya cukup untuk melindunginya dari segala macam bahaya. Singkat cerita, mereka pun mengadakan pesta yang diadakan oleh Darius dan Eki. Kali ini bukanlah pesta biasa. Mereka mengambil tema glamor dan elegan. Acara ini dirancang untuk menjadi sorotan utama di kalangan-kalangan elit. Rumah megah mereka yang selama ini sudah dikenal karena kemewahannya diubah menjadi panggung megah yang menampilkan berbagai kemewahan yang sulit ditemukan di tempat lain. Eki dengan sentuhan magisnya memutuskan untuk mengundang para tokoh penting dari berbagai lapisan masyarakat. Saat malam pesta tiba, mobil-mobil mewah berbaris panjang di jalan masuk rumah Darius. Lampu-lampu terang pun yang dipasang di halaman depan rumah menerangi malam. Sementara musik jazz yang lembut mengalun di udara. Di pintu masuk, pelayan-pelayan berpakaian formal menyambut setiap tamu dengan senyum ramah, lalu menyerahkan gelas-gelas campakna yang berkilauan. Sementara di dalam rumah, dekorasi yang memukau dengan warna-warna emas dan putih mendominasi ruangan. Lampu gantung kristal yang menggantung di atas memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Meja-meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat dan minuman mahal diletakkan di setiap sudut. Dan beberapa pertunjukan hiburan live, mulai dari penyanyi terkenal hingga penari profesional, menambah kesan glamor acara tersebut. Semuanya tampak sempurna, seolah-olah dunia ini milik mereka seorang. Namun di balik kemilau kemewahan ini, ada perasaan cemburu dan ketidakpuasan yang mengemuka di kalangan para tamu. Banyak dari mereka meski datang dengan senyum di wajah, sebenarnya merasa jengah dan bahkan muak dengan kesombongan yang dipamerkan oleh tuan rumah.
Mereka tahu betul bahwa kekayaan Darius dan keluarganya bukanlah hasil dari kerja keras yang murni, melainkan dari praktik korupsi yang merugikan banyak orang. Di sudut ruang tamu, kelompok-kelompok kecil mulai berdiskusi dengan bisik-bisik. Beberapa tamu pun merasa perlu untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka, dan pembicaraan pun tentang kekayaan Darius mulai menyebar dengan cepat. Kalian lihat rumah ini. Pasti semua ini dibayar dengan uang yang dicuri dari rakyat, ujar seorang tamu yang berbicara dengan nada sinis. Betul, mereka benar-benar tidak tahu malu. Sementara orang-orang bisa berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka malah berpesta pora di sini. Itu kan menunjukkan kemewahan yang tidak pantas, saut tamu lainnya dengan nada yang geram. Sementara itu Eki yang merasa bangga dengan pesta yang telah ia persiapkan, dia pun berkeliling menyapa para tamu dengan senyum yang lebar. Ia dengan antusias menjelaskan berbagai aspek dari acara tersebut, dari menu makanan yang dipilih dengan hati-hati hingga dekorasi yang dirancang khusus. Bagi Eki, malam ini adalah puncak dari semua usaha dan investasi yang telah ia lakukan untuk memperlihatkan gaya hidup mereka yang luar biasa. Sementara Amira dan Laila, sebagai putri-putri dari tuan rumah, juga turut serta dalam memeriahkan acara. Mereka mengenakan gaun-gaun glamor yang memukau dan berbaur dengan para tamu. Dia tampak anggun dan percaya diri. Amira yang sering dianggap sebagai gadis yang tahu segalanya, dengan bangga dia berbicara tentang pencapaian-pencapaiannya. Dia juga menjelaskan betapa hebatnya kehidupan mereka jalani. Laila juga mengikuti jejak kakaknya. Dia juga tidak ketinggalan membanggakan koleksi fashion dan liburannya yang terbaru di media sosialnya. Namun semakin banyak tamu berbicara tentang kekayaan yang tidak seharusnya mereka miliki, semakin tegang suasana di antara mereka. Beberapa dari mereka merasa bahwa mereka harus berbuat sesuatu untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Sementara yang lainnya memilih untuk tetap diam demi menjaga citra mereka di hadapan publik. Keberadaan mereka di pesta ini hanya memperburuk perasaan mereka terhadap keluarga Darius. Di meja VIP yang dikhususkan untuk tamu-tamu penting, Darius pun duduk dengan sikap tenang dan percaya diri. Ia merasa puas dengan suasana pesta dan puas dengan apa yang telah ia capai. Bagi Darius, pesta ini adalah bukti nyata dari keberhasilannya. Sebuah pameran yang menunjukkan betapa kuat dan berpengaruhnya dia di masyarakat. Ia juga melanjutkan percakapan dengan beberapa kolega bisnis dan pejabat tinggi yang membahas berbagai topik yang berkisar pada kekuasaan dan juga kekayaan. Namun tidak semua tamu merasa senang. Beberapa dari mereka merasa sangat muak dengan sikap Darius yang seolah-olah merasa tidak bersalah atas tindakannya. Lihat saja bagaimana dia duduk di sana, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali, bisik seorang tamu kepada temannya. Dia benar-benar tidak tahu betapa banyak orang yang telah menderita karena perbuatannya. Pembicaraan tersebut pun semakin hangat dan terus berkembang sepanjang malam. Ketidakpuasan dan kebencian terhadap keluarga Darius semakin terasa. Sementara Darius dan Eki tampaknya tidak menyadari atau bahkan tidak peduli dengan ketegangan yang ada di sekitar mereka. Mereka pun terus menikmati malam, bersenang-senang dan memamerkan gaya hidup mereka yang megah tanpa menyadari bahwa perasaan orang-orang di sekitar mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Malam pun semakin larut dan suasana pesta semakin meriah. Eki yang merasa puas dengan hasil kerja kerasnya mengadakan pidato singkat untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang telah hadir. Dengan penuh semangat, Eki berbicara tentang betapa pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat, dan bagaimana pesta ini merupakan wujud dari komitmen mereka untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan kalangan elit. Namun di luar ruangan, di balkon rumah yang menghadap ke halaman, beberapa tamu berkumpul dan mulai berbicara dengan lebih terbuka. Mereka menyampaikan ketidakpuasan mereka dan merencanakan bagaimana mereka bisa membuat suara mereka terdengar. Sementara itu di dalam ruangan, Eki dan Darius terus bersenang-senang. Tampaknya tidak menyadari bahwa malam yang mereka anggap sebagai puncak dari semua usaha mereka justru menyisakan rasa pahit di hati banyak orang. Akhirnya saat malam pesta hampir berakhir, banyak tamu mulai meninggalkan acara dengan perasaan campur aduk. Beberapa merasa lega karena bisa kembali ke rumah, sementara yang lainnya merasa kecewa dan marah karena tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan secara langsung. Banyak yang merasa bahwa meskipun mereka datang dengan niat untuk merayakan, pesta ini justru menggarisbawahi kesenjangan dan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Sementara Eki dan Darius merasa malam ini adalah acara yang sukses besar. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menciptakan lebih banyak musuh daripada teman.
Mereka tidak melihat bahwa kesombongan dan kemewahan yang mereka pamerkan justru semakin memperburuk pandangan orang terhadap mereka. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka miliki, tanpa menyadari bahwa semua ini hanya mempercepat datangnya perasaan muak dan kebencian yang sudah lama terpendam. Dengan pesta yang berakhir dan tamu-tamu yang pulang, keluarga Darius pun pulang kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak tahu bahwa malam ini adalah malam di mana rasa cemburu dan kebencian yang terpendam selama ini akan mengubah cara orang-orang melihat mereka. Mereka masih terus memamerkan kekayaan mereka, tanpa menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan justru menyimpan benih-benih bencana yang akan datang. Singkat cerita, setelah pesta besar yang baru saja mereka adakan, Darius dan Eki pun memutuskan untuk merayakan kesuksesan mereka dengan sebuah perjalanan liburan mewah ke luar negeri. Bagi mereka, perjalanan ini adalah hadiah untuk diri mereka sendiri, sebuah kesempatan untuk menikmati hasil dari kerja keras mereka, dan tentu saja untuk memamerkan gaya hidup mereka yang glamor. Segera setelah keputusan dibuat, keluarga Darius pun mulai merencanakan setiap detail perjalanan mereka dengan cermat. Mereka memilih tujuan yang eksklusif dan terkenal, sebuah resor bintang 5 yang terletak di salah satu destinasi liburan mewah di Eropa. Seluruh keluarga antusias menyambut rencana ini, dan mereka memastikan setiap elemen dari perjalanan ini mencerminkan kelas dan status mereka. Tiket penerbangan kelas 1 sudah dibeli jauh-jauh hari, dan setiap anggota keluarga memiliki kursi yang nyaman dengan pelayanan istimewa selama penerbangan. Eki tidak segan untuk memamerkan tiket tersebut di media sosial, dengan foto-foto yang menampilkan boarding pass yang berkilauan dan menu makanan kelas 1. Ia juga membagikan kebahagiaannya kepada para pengikutnya. Setiap unggahan adalah sebuah pernyataan akan kesuksesan dan keberuntungan mereka yang semakin membuat banyak orang merasa iri dan kesal. Amira dan Laila juga ikut berperan dalam memamerkan perjalanan ini. Mereka mengunggah foto-foto diri mereka yang mengenakan pakaian bepergian yang modis dan berpose di bandara. Mereka juga mengupload gambar-gambar dari dalam pesawat yang menampilkan makanan gourmet dan minuman kampaknya. Bagi Amira dan Laila, perjalanan ini bukan hanya tentang liburan, tetapi juga tentang menunjukkan kepada dunia betapa luar biasanya kehidupan mereka. Selama perjalanan ke luar negeri, keluarga Darius menikmati layanan terbaik yang bisa ditawarkan oleh resor mereka. Hotel bintang 5 tempat mereka menginap adalah sebuah karya seni arsitektur, dengan kamar yang luas dan pemandangan yang menakjubkan. Setiap pagi mereka disambut dengan sarapan mewah yang disajikan dengan bahan-bahan terbaik. Setiap hari mereka juga menghabiskan waktu di spa eksklusif, berbelanja di butik-butik desainer, dan menikmati makan malam di restoran dengan chef terkenal. Di tengah kemewahan ini, mereka tidak berhenti membicarakan betapa beruntungnya mereka. Darius seringkali mengungkapkan rasa syukurnya kepada Eki tentang bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan seperti ini. Kita benar-benar hidup dalam sebuah dongeng, Eki. Semua ini adalah hasil dari kerja keras dan strategi yang tepat. Kita layak mendapatkan ini, katanya dengan penuh kebanggaan. Eki pun setuju dengan suaminya. Ia sering membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang-orang di sekitar mereka yang kurang beruntung. Kita telah bekerja keras untuk sampai ke titik ini, Mas. Banyak orang di luar sana tidak tahu betapa sulitnya mencapai apa yang kita miliki sekarang. Kita harus bersyukur dan terus menikmatinya, Mas, karena ini adalah hasil dari usaha dan dedikasi kita, ujar Eki dengan penuh keyakinan. Amira dan Laila pun dalam obrolan mereka sehari-hari tidak kalah antusias. Mereka berbicara tentang betapa luar biasanya tempat-tempat yang mereka kunjungi, betapa enaknya makanan yang mereka makan, dan betapa memuaskannya berbelanja di butik-butik internasional. Aku merasa seperti ratu di sini, kata Amira kepada Laila sambil melihat pemandangan kota yang megah dari kamar hotel mereka. Semua ini membuat semua usaha dan kerja keras terasa sangat berharga. Laila yang sangat menyukai moda sering menunjukkan koleksi barang-barang baru yang dibelinya di perjalanan ini. Lihatlah tas baru ini. Ini adalah edisi terbatas dan sangat sulit didapatkan. Aku sangat beruntung bisa membelinya di sini, ujar Laila sambil memamerkan tas yang ia beli. Selama perjalanan mereka, keluarga Darius tidak hanya menikmati keindahan destinasi, tetapi juga terus berbagi kebahagiaan mereka melalui media sosial. Mereka mengunggah foto-foto setiap kegiatan mereka berjemur di pantai privat,
berkeliling dengan yachts, dan menikmati makan malam di restoran dengan pemandangan menakjubkan. Setiap unggahan adalah cerminan dari kehidupan yang penuh dengan kesenangan dan kemewahan. Namun di luar lingkaran mereka yang glamor, semakin banyak orang yang merasa muak dengan pameran kehidupan Darius dan keluarganya. Banyak orang yang mengikuti akun media sosial mereka merasa bahwa cara keluarga ini menunjukkan kemewahan mereka sudah melampaui batas. Ada rasa ketidakadilan dan kesal di hati orang-orang yang melihat kehidupan mewah ini, terutama ketika mereka tahu bahwa kekayaan Darius berasal dari korupsi. Sebagian besar orang merasa bahwa apa yang dipamerkan oleh keluarga Darius adalah bentuk kesombongan yang tidak pantas. Mereka melihat foto-foto dan status yang diunggah dengan penuh kebencian dan ketidakpuasan. Bagi mereka, keluarga ini tidak hanya menikmati kehidupan yang tidak seharusnya mereka miliki, tetapi juga menganggap remeh kesulitan yang dialami oleh banyak orang di luar sana. Meski begitu, keluarga Darius terus berjalan dengan percaya diri. Mereka tidak menyadari bahwa pameran kehidupan yang mereka berlebihan justru membuat banyak orang semakin menjauh dan mengembangkan perasaan negatif terhadap keluarga mereka. Mereka merasa bahwa semua ini adalah bagian dari kehidupan yang pantas mereka menikmati, dan tidak merasa perlu untuk mengubah apapun. Dalam perjalanan liburan mereka, meskipun keluarga Darius merasakan kebahagiaan dan kepuasan, mereka juga tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa berakibat buruk pada hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak melihat bahwa memamerkan kekayaan mereka dengan cara yang ekstrim justru memperburuk citra mereka dan menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Setiap hari di destinasi liburan mereka, mereka terus membangun kenangan indah dan menikmati kemewahan. Namun meskipun mereka merasa bahagia dan puas, mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan mereka bisa jadi hanya sementara. Tanpa menyadari dampak dari tindakan mereka, mereka terus menjalani liburan mereka dengan penuh kesombongan, seolah-olah dunia ini sepenuhnya milik mereka. Akhirnya saat perjalanan liburan mencapai puncaknya, Darius, Eki, Amira, dan Laila pun kembali ke rumah mereka dengan rasa bangga dan kepuasan. Mereka merasa bahwa liburan ini adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan yang layak mereka nikmati setelah semua kerja keras dan pencapaian yang telah mereka raih. Singkat cerita, setelah kembali dari liburan mewah mereka, keluarga Darius kembali ke rutinitas sehari-hari dengan penuh semangat. Namun beberapa waktu setelah kepulangan mereka, tanda-tanda kesialan mulai muncul satu persatu. Meskipun pada awalnya tampak sepele, peristiwa-peristiwa ini mulai mengganggu ketenangan hidup Darius. Pertama kali Darius mulai melihat kemerosotan dalam bisnis investasinya. Proyek-proyek yang sebelumnya dijanjikan akan menghasilkan keuntungan besar mulai menunjukkan tanda-tanda kerugian. Beberapa investasi yang ia anggap aman ternyata mengalami masalah serius, dan dalam waktu singkat ia mulai kehilangan sejumlah besar uang. Keadaan ini sangat mengejutkan, terutama bagi seseorang yang selalu menganggap diri mereka tidak mungkin menghadapi kesulitan finansial. Dalam pertemuan bisnisnya, Darius mencoba untuk menyembunyikan rasa paniknya dan tetap menunjukkan sikap tenang di hadapan rekan-rekannya. Ia merasa yakin bahwa pengaruh dan kekayaannya cukup untuk mengatasi masalah ini. "Ini hanya masalah sementara," kata Darius kepada para koleganya. "Kami akan segera mengatasinya dan semuanya akan kembali normal." Namun semakin lama masalah ini semakin memburuk. Bisnis yang sebelumnya sangat menguntungkan kini mulai mengalami kerugian yang signifikan. Meski Darius berusaha untuk menyelamatkan investasi-investasinya, kenyataannya semakin sulit untuk menutup kerugian tersebut. Beberapa aset yang dulunya dianggap berharga kini menjadi beban finansial yang besar. Sementara itu Eki dan anak-anak mereka, Amira dan Laila, terus menjalani kehidupan mewah mereka dengan tidak terpengaruh oleh masalah yang dihadapi Darius. Eki dengan segala kemewahan yang ada tetap berbelanja barang-barang mahal dan mengadakan acara-acara sosial yang megah. Ia terus memamerkan kehidupan mereka di media sosial, berusaha untuk menjaga citra mereka tetap sempurna dan juga glamor. Amira dan Laila yang telah terbiasa dengan gaya hidup mewah tidak menyadari bahwa ada masalah yang lebih besar yang sedang melanda keluarga mereka. Mereka terus mengunggah foto-foto kehidupan mereka yang glamor dan menghadiri acara-acara sosial. Mereka merasa bahwa segala sesuatu berjalan seperti biasanya. Namun di balik ketenangan yang mereka tampilkan, Darius merasakan tekanan yang semakin besar. Ia mulai merasa bahwa semua usaha dan strategi yang telah ia lakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Meski banyak orang melihatnya dengan tatapan iri dan sinis, Darius tetap berpegang pada keyakinannya bahwa ia tidak akan pernah menghadapi kesulitan yang serius. Aku telah melewati berbagai tantangan sebelumnya, dan aku yakin bahwa ini juga akan berlalu, katanya kepada Eki. Sikap sombong Darius ternyata tidak berubah, meskipun ia mulai mengalami kemerosotan yang signifikan dalam bisnisnya. Ia tetap percaya bahwa pengaruh dan kekuasaannya di pemerintahan cukup untuk melindunginya dari segala bentuk kesulitan. Ia merasa bahwa masalah-masalah kecil ini hanyalah bentuk ujian sementara yang tidak akan berdampak besar pada kehidupannya. Di sisi lain, Eki pun berusaha keras untuk menjaga gaya hidup mereka tetap mewah. Ia merasa bahwa dengan terus menunjukkan kemewahan, mereka bisa mengangkat semangat keluarga dan memberikan dorongan kepada Darius untuk terus berjuang. Kita harus tetap tampil dengan cara terbaik, Mas. Jika kita menunjukkan kekuatan dan kebahagiaan kita, semuanya akan menjadi lebih baik, Mas, ucap Eki kepada Darius. Sementara Eki berusaha untuk mempertahankan citra mereka, Darius semakin terjebak dalam masalah finansial yang rumit. Ia mulai mencari cara untuk mengatasi kerugian yang terus bertambah. Namun tidak ada solusi yang mudah. Ia mencoba untuk melakukan beberapa langkah drastis, termasuk menjual beberapa aset dan mencoba untuk melakukan investasi berisiko tinggi. Tetapi semuanya tampaknya tidak membuahkan hasil. Tanda-tanda kesialan lainnya juga mulai muncul dalam kehidupan mereka. Beberapa masalah kecil yang sebelumnya tidak pernah terjadi mulai mengganggu keseharian mereka. Mobil-mobil mewah mereka mengalami kerusakan. Perabotan rumah yang mahal mulai menunjukkan tanda-tanda keausan, dan beberapa proyek renovasi rumah yang belum selesai pun menjadi sumber stres tambahan. Darius yang sebelumnya merasa yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana, kini mulai merasakan ketidakpastian. Meskipun ia masih percaya pada kekuatan pengaruhnya, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat mengatasi dampak dari keputusan-keputusan buruk dan masalah yang sudah berkembang. Ia merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang semakin besar dan sulit untuk diatasi. Dalam percakapan pribadinya dengan Eki, Darius pun mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. Aku merasa seolah-olah segala sesuatu mulai melawan kita, Dek. Aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Aku sudah melakukan semuanya dengan benar, dan sekarang kita justru mengalami kemerosotan yang luar biasa, katanya dengan nada yang lesu. Eki pun mencoba untuk memberikan dukungan dan semangat kepada suaminya. Tetapi ia juga mulai merasakan dampak dari masalah finansial ini. Meskipun ia berusaha untuk tetap positif, ia menyadari bahwa masalah yang dihadapi Darius semakin berat dan tidak mudah untuk diatasi. Kita harus tetap bersabar dan berusaha sebaik mungkin, Mas. Kita telah melalui banyak hal sebelumnya. Aku yakin kita bisa melalui ini juga. Amira dan Laila yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan masalah ini, mereka mulai merasakan ketegangan dalam keluarga mereka. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika melihat Darius dan Eki yang tampak lebih cemas daripada biasanya. Meskipun mereka masih mencoba untuk menjaga gaya hidup mereka, mereka juga mulai mempertanyakan bagaimana mereka bisa membantu keluarga mereka keluar dari situasi ini. Di tengah-tengah semua masalah ini, Darius terus mempertahankan sikap sombongnya di depan publik. Ia berusaha untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu berjalan baik dan bahwa ia masih memiliki kendali penuh atas hidupnya. Ia tidak ingin mengakui bahwa ada masalah yang lebih besar di balik layar. Dan ia juga berusaha keras untuk menjaga citra dirinya sebagai seorang yang tak tergoyahkan. Namun semakin lama masalah ini berlanjut, semakin sulit bagi Darius untuk menutup-nutupi kenyataan. Ia mulai menyadari bahwa keberuntungan dan pengaruhnya tidak dapat mengatasi semua kesulitan yang dihadapinya. Keadaan finansial yang memburuk, ditambah dengan masalah-masalah kecil yang terus muncul, mulai mengguncang kepercayaan dirinya dan menguji ketahanan keluarganya. Darius, Eki, Amira, dan Laila sekarang berada dalam situasi di mana mereka harus menghadapi kenyataan bahwa segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun mereka masih berusaha untuk menunjukkan sikap positif dan terus menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat, mereka tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda kesialan yang semakin jelas. Di saat-saat seperti ini, Darius mulai merenung dan mempertanyakan apa yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa mungkin ada pelajaran yang harus diambil dari semua masalah ini.
Ia pun mulai memahami bahwa kesombongan dan keangkuhan tidak selalu membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Keluarga Darius kini menghadapi tantangan yang tidak mudah, dan mereka harus menemukan cara untuk mengatasi semua kesulitan yang ada. Mereka harus belajar untuk menghadapi kenyataan dengan bijaksana dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang telah mereka hadapi. Dengan segala sesuatu yang sedang terjadi, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa perjalanan mereka mungkin tidak selalu berjalan mulus, dan bahwa mereka harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Singkat cerita, pada malam-malam setelahnya, langit di kota bersinar dengan kelip lampu neon dan suara musik dari berbagai klub malam yang bergema di seluruh kawasan. Eki dan kedua putrinya, Amir dan Laila, baru saja meninggalkan sebuah klub malam eksklusif di pusat kota. Mereka menikmati malam yang penuh dengan kemewahan, minuman mahal, musik yang memukau, dan teman-teman sosialita yang memanjakan ego mereka. Mobil mewah yang mereka tumpangi, sebuah SUV berkelas tinggi, adalah lambang status mereka yang tiada tara. Dengan perasaan penuh semangat, Eki duduk di kursi depan, sementara Amira dan Laila berada di kursi belakang. Mereka tertawa dan berbicara tentang betapa sempurnanya malam mereka. Mereka tidak menyadari bahwa malam yang mereka anggap sebagai puncak kesenangan akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Saat mereka melaju di jalanan kota, suasana ceria di dalam mobil tiba-tiba berubah menjadi kecemasan yang mencekam. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi melintasi jalan yang sepi dan gelap. Namun tiba-tiba saja ada pengemudi, salah satu mobil pribadi mereka, kehilangan kendali. Terjadi sebuah momen yang mengerikan ketika roda mobil menyentuh permukaan jalan yang licin. Mobil pun terguncang hebat dan seakan waktu melambat. Mereka bisa merasakan setiap detik peristiwa itu. Mobil yang melaju dalam kecepatan tinggi akhirnya menabrak pembatas jalan dengan keras. Bunyi benturan yang memilukan memenuhi udara malam, diikuti oleh suara kaca yang pecah dan logam yang bergetar. Setiap detik terasa seperti sebuah era ketika mobil terguling dan berputar-putar sebelum akhirnya terhenti dalam posisi terbalik. Dalam kegelapan malam-malam, lampu-lampu mobil yang berserakan dan puing-puing yang berserakan menciptakan pemandangan yang penuh dengan kengerian dan juga kekacauan. Di dalam mobil yang terbalik, suasana menjadi hening. Sesaat sebelum kekacauan mengisi ruang, Egi dan kedua putrinya, meskipun dalam kondisi tercepit dan terbalik, mereka masih dalam keadaan sadar. Mereka pun saling memanggil dengan suara bergetar, mencoba untuk menghubungi satu sama lain di tengah-tengah kepanikan dan juga ketidakpastian. Terdengar suara sirine ambulans yang memecah keheningan malam. Lampu merah dari kendaraan darurat mulai menerangi tempat kejadian, dan petugas penyelamat bekerja dengan cepat untuk menyelamatkan keluarga yang terjebak di dalam mobil. Proses evakuasi ini penuh dengan ketegangan dan juga kecemasan. Kaca-kaca mobil yang pecah, potongan-potongan logam yang bengkok, dan darah yang terlihat di beberapa tempat menambah suasana mengerikan di sekitar. Meskipun Eki dan putrinya mengalami beberapa luka ringan dan memar, mereka beruntung karena tidak mengalami cedera yang mengancam nyawanya. Ketika mereka dikeluarkan dari mobil dan dibawa ke rumah sakit, perasaan lega pun bercampur dengan rasa sakit dan juga trauma. Mereka lalu ditempatkan di ruang gawat darurat di mana dokter dan perawat bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada cedera serius yang mereka alami. Darius yang baru saja menerima berita tentang kecelakaan tersebut merasa cemas dan khawatir. Ketika ia tiba-tiba di rumah sakit, suasana hatinya sangat gelisah. Dia melihat Eki dan anak-anaknya dalam kondisi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam keadaan penuh dengan luka-luka dan ketidaknyamanan. Melihat keadaan mereka yang terluka, ia juga merasa ketakutan yang mendalam. Dan semua kesombongan yang sebelumnya ia miliki tampaknya sirna dalam sekejap. Namun meskipun kecelakaan ini memberikan pukulan keras bagi keluarga mereka, Eki dan putrinya tetap menunjukkan sikap yang penuh dengan kebanggaan dan keangkuhan. Bahkan setelah peristiwa yang mengerikan ini, mereka masih merasa perlu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetap kuat dan tak tergoyahkan. Eki pun dengan keberanian yang tampaknya tidak pernah pudar, dia mengunggah foto-foto di media sosial dari rumah sakit dengan caption yang menyiratkan bahwa mereka telah mengalami cobaan besar namun tetap bangga dengan kehidupan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kita mungkin mengalami kecelakaan, tapi kita masih bisa berdiri teguh dan siap menghadapi apapun, tulis Eki dengan penuh semangat. Amira dan Laila juga tidak kalah dengan sikap mereka.
Mereka pun ikut mengunggah gambar-gambar mereka di ranjang rumah sakit dengan senyum yang dipaksakan, menunjukkan bahwa mereka tetap dalam keadaan baik meskipun mereka mengalami kecelakaan. Tindakan ini, meskipun dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan dan ketahanan mereka, justru semakin menambah ketidakpuasan di mata banyak orang. Banyak orang yang merasa bahwa keluarga ini terus menunjukkan sikap sombong dan tidak peka terhadap kenyataan. Ketidakmampuan mereka untuk memahami betapa seriusnya kecelakaan tersebut dan tetap memamerkan kehidupan mereka yang mewah membuat banyak orang merasa semakin kesal. Di sisi lain, Darius merasa tertekan oleh situasi ini. Meskipun ia berusaha untuk menjaga ketenangan dan menunjukkan kekuatan di depan publik, di dalam dirinya ia tetap masih merasa cemas dan gelisah. Kecelakaan ini tentunya telah mengguncang keyakinannya bahwa mereka selalu bisa mengatasi segala masalah dengan mudah. Ia pun mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kesialan kecil yang mereka alami. Bahwa mungkin ada sesuatu yang harus mereka pelajari dari semua ini. Namun meskipun ada rasa cemas dan kekhawatiran yang mendalam, keluarga Darius tetap tidak belajar dari kesombongan mereka. Mereka terus menjalani kehidupan dengan gaya yang sama, terus memamerkan kekayaan mereka, dan menjalani rutinitas glamor mereka. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa tindakan mereka justru semakin memperburuk pandangan orang terhadap mereka. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, setiap unggahan media sosial yang mereka buat, mereka terus menunjukkan sikap yang penuh dengan kesombongan dan juga keangkuhan. Meskipun mereka telah mengalami kecelakaan yang mengerikan, mereka tidak merasa bahwa ada pelajaran yang harus diambil dari peristiwa tersebut. Mereka pun terus hidup dalam ilusi bahwa mereka tidak akan pernah menghadapi kesulitan yang serius, dan bahwa segala sesuatu akan selalu berjalan sesuai dengan harapan mereka. Dalam beberapa bulan setelah kecelakaan mobil yang menimpa Eki dan anak-anaknya, kehidupan keluarga Darius mulai memasuki fase baru yang penuh ketegangan dan juga kecemasan. Keluarga ini telah merasakan dampak dari musibah yang mereka alami. Tetapi masalah mereka tidak berhenti di situ saja. Seiring berjalannya waktu, berita tentang kesalahan besar yang dilakukan Darius mulai menarik perhatian pihak berwenang. Penyelidikan pun dimulai ketika laporan-laporan anonimus yang mencurigakan mengenai kekayaan Darius mulai muncul. Berbagai pihak termasuk para jurnalis investigasi dan lembaga anti korupsi mulai meneliti latar belakang kekayaan Darius yang tampaknya tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Darius telah terlibat dalam praktik korupsi besar-besaran. Kecurigaan ini bermula dari laporan mengenai perbedaan mencolok antara pendapatan resmi Darius dan gaya hidup mewah yang ia tunjukkan. Polisi pun menemukan dokumen-dokumen keuangan yang mencurigakan, transaksi yang tidak dapat dijelaskan, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Darius telah melakukan praktik korupsi untuk mengumpulkan kekayaan yang begitu besar. Bukti-bukti ini termasuk laporan dari beberapa saksi yang mengaku telah terlibat dalam aktivitas ilegal bersama Darius. Setelah penyelidikan yang intensif, pihak berwenang pun akhirnya mendapatkan cukup bukti untuk menangkap Darius. Ketika hari penangkapan tiba, suasana di rumah Darius pun menjadi tegang dan penuh kecemasan. Polisi tiba dengan perintah penangkapan resmi dan melakukan penggerebekan di rumah mereka. Penggerebekan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan hukum dan menghormati hak individu yang terlibat. Darius yang awalnya merasa tidak percaya bahwa situasi ini benar-benar terjadi, akhirnya menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Ia pun dihadapkan pada kenyataan bahwa bukti-bukti yang ditemukan cukup kuat untuk mendakwa dirinya dalam kasus korupsi. Selama proses penangkapan, ia mencoba untuk menunjukkan sikap tenang dan penuh percaya diri. Tetapi di dalam hatinya ia merasakan ketegangan dan ketidakpastian yang mendalam. Berita penangkapan Darius pun segera menyebar ke seluruh media. Berita ini menjadi headline di berbagai surat kabar dan stasiun berita televisi. Media sosial pun juga dipenuhi dengan komentar dan reaksi dari masyarakat yang merasa sangat terkejut dan marah. Banyak orang yang merasa bahwa penangkapan ini adalah sebuah langkah penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan keadilan. Keluarga Darius pun yang sebelumnya selalu menjadi pusat perhatian karena kehidupan mewah mereka, kini menjadi sorotan publik dalam konteks yang sangat berbeda. Eki, Amira, dan Laila yang selama ini dikenal karena gaya hidup mereka yang glamor, kini harus menghadapi eksposur media yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Mereka merasa tertekan dan cemas karena seluruh dunia kini menilai mereka berdasarkan perbuatan Darius. Di media sosial, kritik terhadap keluarga Darius pun mulai membanjiri. Banyak pengguna media sosial yang mengecam mereka dengan komentar yang keras dan tidak menyenangkan. Mereka merasa bahwa keluarga ini tidak hanya bersalah karena korupsi, tetapi juga karena kesombongan dan ketidakpedulian mereka terhadap penderitaan orang lain. Komentar-komentar negatif ini mencakup tuduhan tentang bagaimana mereka terus memamerkan kekayaan mereka tanpa merasa bersalah, bahkan setelah segala masalah yang terjadi. Eki yang berusaha keras untuk mempertahankan citra keluarganya merasa hancur melihat bagaimana semua yang telah mereka bangun selama ini runtuh begitu saja. Ia pun mencoba untuk menyembunyikan rasa malu dan kesedihannya di depan publik. Tetapi dalam hati ia merasa sangat tertekan. Bu Eki pun membuat pernyataan publik mencoba untuk menyatakan bahwa mereka akan menghadapi situasi ini dengan penuh tanggung jawab. Kami sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan berusaha untuk memperbaiki keadaan, ucapnya Bu Eki dengan nada penuh penyesalan. Amira dan Laila pun juga menghadapi tantangan yang besar. Mereka merasa sangat tertekan oleh sorotan publik dan komentar yang menghujat mereka. Selama ini mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti ini, dan mereka juga kesulitan untuk memahami bagaimana cara menghadapinya. Meskipun mereka mencoba untuk tetap tegar, mereka merasa tertekan dan cemas tentang masa depan mereka. Sementara itu, Darius harus menghadapi proses hukum yang panjang dan juga melelahkan. Pengacara yang ditunjuk untuk membelanya pun berusaha keras untuk mencari celah dalam dakwaan tersebut dan mencoba untuk mencari solusi terbaik untuk mengurangi hukuman. Namun menghadapi bukti yang kuat dan persetujuan publik yang semakin menurun, upaya untuk membela diri pun menjadi sangat sulit. Selama persidangan, berbagai fakta dan bukti dikemukakan ke pengadilan. Kasus ini pun menarik perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat tinggi yang terkenal dengan gaya hidup mewahnya. Berita mengenai detail-detail persidangan, termasuk saksi-saksi yang memberikan kesaksian tentang keterlibatan Darius dalam korupsi, menjadi bahan pemberitaan yang intensif di media sosial. Darius pun berusaha keras untuk mempertahankan citra dirinya sebagai seorang yang tidak bersalah. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa proses hukum ini adalah sebuah proses yang sangat berat. Meskipun ia masih mencoba untuk menunjukkan sikap percaya diri dan juga optimis, kenyataan menunjukkan bahwa hukuman yang mungkin dihadapinya bisa sangat berat. Keluarga Darius pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka menghadapi tidak hanya konsekuensi hukum dari tindakan Darius, tetapi juga dampak emosional dan sosial yang besar. Kesombongan yang mereka tunjukkan selama ini tidak hanya menghancurkan reputasi mereka, tetapi juga memperburuk situasi mereka di hadapan para publik. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, keluarga Darius pun mulai menyadari bahwa ada pelajaran yang harus dipelajari dari semua peristiwa ini. Mereka mulai merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat dan bagaimana mereka bisa memperbaiki keadaan. Meskipun proses ini sangat sulit dan penuh dengan kesedihan, mereka pun harus menghadapi kenyataan dan mencoba untuk mencari jalan keluar dari situasi yang telah mereka hadapi. Akhirnya penangkapan Darius dan dampak dari kasus korupsi ini adalah sebuah pengingat yang keras tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab. Keluarga Darius pun harus belajar untuk menghadapi kenyataan dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dengan penuh kesadaran. Mereka pun harus menemukan cara untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang lebih jujur dan penuh tanggung jawab. Singkat cerita, setelah penangkapan Darius, keluarga ini pun mulai menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. Kementerian Keuangan dalam upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan memutuskan untuk menyita seluruh aset keluarga Darius. Rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan barang-barang mewah yang selama ini menjadi simbol status mereka, semuanya pun dirampas dan disita oleh pihak berwenang. Saat proses penyitaan berlangsung, suasana di rumah mereka yang dulunya megah dan penuh kemewahan kini telah berubah menjadi kekacauan. Petugas-petugas dari berbagai lembaga pemerintah masuk ke dalam rumah, mengebak barang-barang berharga, dan memindahkan semua aset yang ada ke tempat penyimpanan. Setiap sudut rumah yang dulu dihiasi dengan barang-barang mahal kini kosong dan suram. Eki, Amira, dan Laila pun menyaksikan dengan penuh kesedihan dan kepedihan saat semua yang pernah mereka miliki perlahan-lahan diambil dari mereka. Dari luar, suasana rumah Darius menarik perhatian banyak orang. Media pun terus melaporkan perkembangan terbaru mengenai kasus ini.
Dan keluarga ini pun menjadi sorotan publik yang penuh dengan penghinaan. Gambar-gambar rumah yang kosong dan berita mengenai penyitaan aset tersebar luas, menambah rasa malu dan kehambaan yang mereka rasakan. Komentar-komentar di media sosial semakin tajam dan pedas, dengan banyak orang yang mengecam tindakan mereka dan merayakan kejatuhan mereka sebagai pelajaran bagi semua orang. Eki yang selama ini dikenal karena sikapnya yang penuh keangkuhan dan kesombongan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup mereka telah berubah drastis, dengan semua aset mereka disita dan tidak ada lagi kekayaan yang dapat mereka andalkan. Eki pun merasa sangat tertekan dan putus asa. Ia merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan bukan hanya harta benda, tetapi juga citra dan status yang selama ini ia pertahankan dengan keras. Amira dan Laila juga mengalami dampak yang signifikan dari perubahan ini. Mereka yang dulunya terbiasa hidup dalam kemewahan dan kesenangan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka merasa tertekan dan bingung tentang masa depan mereka. Kesulitan yang mereka hadapi membuat mereka harus berjuang untuk menemukan jalan baru dalam hidup mereka. Tanpa bantuan dan dukungan yang mereka harapkan, kehilangan kekayaan dan pengakuan sosial yang selama ini mereka miliki membuat keluarga Darius merasakan penghinaan yang mendalam. Mereka pun merasa dipermalukan di depan umum, dan rasa malu yang mereka alami sangat berat untuk ditanggung. Meskipun banyak orang merasa bahwa mereka pantas mendapatkan hukuman ini, Eki dan anak-anaknya merasakan betapa menghancurkannya kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat itu. Dalam situasi yang sangat sulit ini, Eki dan anak-anaknya pun mulai merenungkan kesalahan terbesar yang mereka buat. Mereka mulai menyadari bahwa kesombongan dan keangkuhan mereka telah membawa mereka ke jurang kehancuran. Meskipun mereka pernah merasa bahwa kekayaan dan status sosial adalah segalanya, kini mereka menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih penting dalam hidup. Eki pun mencoba untuk mencari cara untuk mengatasi situasi ini dengan penuh kebijaksanaan. Ia mulai mempertimbangkan cara-cara untuk memulai kembali dari awal. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, dengan hati yang penuh penyesalan, ia pun berusaha untuk mengajarkan Amira dan Laila pelajaran yang telah ia pelajari. Kita harus belajar dari semua ini, nak. Kekayaan dan status bukanlah segalanya. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi keadaan dan belajar untuk menjadi lebih baik, katanya kepada anak-anaknya. Amira dan Laila pun meskipun merasa tertekan dan bingung, dia mulai merenungkan kata-kata ibunya. Mereka memahami bahwa hidup mereka telah berubah secara drastis, dan bahwa mereka harus menghadapi kenyataan dengan cara yang berbeda. Mereka pun mulai mencari cara untuk memulai kembali dan beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Meskipun itu sulit, mereka mencoba untuk belajar dari pengalaman ini dan berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang lebih sederhana dan lebih bijaksana. Di tengah-tengah kesulitan ini, keluarga Darius juga mulai menerima bantuan dari beberapa pihak yang masih peduli. Meskipun tidak banyak dukungan yang mereka terima, mereka membantu untuk mulai memperbaiki hidup mereka sedikit demi sedikit. Mereka juga mulai menyadari bahwa ada orang-orang yang bersedia membantu mereka meskipun mereka telah mengalami hinaan yang mendalam. Keluarga Darius pun menghadapi masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Mereka harus belajar untuk mengatasi rasa malu dan penghinaan yang mereka rasakan, serta mencari cara untuk membangun kembali hidup mereka dengan penuh kebijaksanaan dan juga integritas. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman ini. Dalam proses ini mereka belajar tentang pentingnya menghargai hal-hal yang sederhana, dan juga tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan penuh ketenangan dan juga keberanian. Keluarga Darius pun mulai memahami bahwa kehidupan yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan hanya akan membawa mereka pada kejatuhan, sementara kehidupan yang dijalani dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Dengan semua yang telah mereka alami, keluarga Darius pun akhirnya mulai memahami bahwa kehilangan kekayaan dan penghinaan yang mereka hadapi adalah sebuah pelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa dalam setiap kesulitan terdapat kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Meskipun masa depan mereka masih penuh dengan ketidakpastian, mereka pun mulai melihat harapan baru dalam hidup mereka dan berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang lebih jujur dan penuh tanggung jawab.
Kehidupan keluarga Darius yang sebelumnya dikelilingi oleh kemewahan dan kesombongan kini berada dalam titik nadir. Setelah kehilangan semua harta benda dan mengalami penghinaan publik, mereka pun harus menghadapi serangkaian tragedi yang menghancurkan jiwa dan raga mereka. Kegelapan yang menyelimuti mereka semakin pekat dan masa depan mereka tampak semakin suram. Di tengah-tengah kesulitan ini, Amira dan Laila yang sudah berjuang untuk menemukan pijakan baru dalam kehidupan mereka mengalami nasib tragis. Mereka terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang sangat mengerikan saat mereka sedang dalam perjalanan untuk mencari pekerjaan. Kecelakaan itu terjadi di jalan raya yang licin, di mana mobil yang mereka tumpangi kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas. Akibat dari tabrakan yang keras itu, kedua kakak beradik tersebut meninggal dunia seketika. Kehilangan Amira dan Laila adalah pukulan berat bagi Eki. Setiap berita mengenai kecelakaan ini menyebar dengan cepat, dan seluruh publik pun turut merasakan duka yang mendalam. Eki yang sudah dalam keadaan emosional dan mental yang sangat rapuh, merasa bahwa hidupnya telah dihancurkan secara total. Dia mengalami kesedihan yang mendalam dan kehilangan kedua putrinya membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunia telah runtuh di sekelilingnya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan rasa duka dan kehampaan yang dirasakan oleh Eki. Sejak penangkapan Darius dan kehilangan harta benda mereka, Eki sudah berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Ditambah dengan kematian anak-anaknya, beban emosional yang harus dia tanggung menjadi sangat berat. Dalam keadaan yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan, Eki merasakan beban yang tidak tertanggungkan, seolah-olah hidupnya telah kehilangan arti. Kehilangan yang menimpa Eki menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Tepatnya pada suatu malam, dalam keadaan yang penuh kesedihan dan kepedihan, Eki mengalami serangan jantung. Serangan ini datang tanpa peringatan dan dalam keadaan yang penuh dengan rasa duka yang mendalam. Para tetangga yang mendengar teriakan panik segera memanggil bantuan medis. Tetapi sayangnya, usaha untuk menyelamatkan Eki tidak berhasil. Pada usia yang masih relatif muda, Eki pun meninggal dunia dengan meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh penderitaan dan kesedihan. Kehilangan yang dialami keluarga Darius adalah tragedi yang menyentuh hati banyak orang. Amira dan Laila yang penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan Eki yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam dunia kesombongan dan kemewahan. Semuanya pergi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka menghadapi akhir yang tragis setelah mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan kemewahan, kesombongan, dan akhirnya kesedihan. Di tengah-tengah kesedihan yang mendalam, beberapa orang mulai merenungkan pelajaran yang dapat diambil dari tragedi ini. Keluarga Darius yang pernah menjadi simbol kemewahan dan kesombongan, kini menjadi simbol tragedi dan penyesalan. Kisah mereka pun mengajarkan tentang betapa pentingnya integritas dan sikap rendah hati, serta tentang bagaimana kekayaan dan status tidak dapat menggantikan nilai-nilai kehidupan yang lebih mendalam. Ketika berita mengenai kematian Eki menyebar, banyak orang merasa bahwa tragedi ini adalah sebuah pengingat tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia dan bagaimana segala sesuatu bisa merubah dalam sekejap. Eki, Amira, dan Laila pun meskipun telah mengalami kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan, akhirnya menghadapi akhir yang tragis sebagai sebuah pelajaran bagi semua orang. Kehilangan ini meninggalkan duka yang mendalam di hati banyak orang. Meskipun mereka telah mengalami berbagai masalah dan tragedi, kisah keluarga Darius tetap menjadi sebuah pengingat tentang bagaimana pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran. Tragedi ini menunjukkan bahwa dalam setiap kesulitan dan penderitaan terdapat pelajaran berharga yang dapat dipelajari. Di akhir perjalanan hidup mereka, keluarga Darius menjadi sebuah kisah yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Di balik jeruji besi penjara yang dingin dan keras, Darius merasakan beratnya beban penyesalan yang mengisi setiap sudut pikirannya. Penjara yang sebelumnya terasa seperti tempat yang jauh dari kenyamanan hidupnya yang dulu glamor, kini menjadi arena introspeksi yang mendalam. Ketika berita mengenai kematian istri dan kedua anaknya sampai ke telinganya, Darius merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Dalam keheningan selnya, ia menghadapi kenyataan pahit tentang akibat dari tindakan-tindakan yang selama ini ia anggap sebagai haknya. Menerima kabar duka yang memilukan ini seperti menghantamnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Eki, Amira, dan Laila yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya telah pergi meninggalkannya tanpa sempat ia memperbaiki kesalahan. Darius merasa seolah-olah hidupnya telah kehilangan semua makna. Selama ini ia hanya fokus pada bagaimana mengumpulkan kekayaan dan mempertahankan status sosialnya.
tanpa pernah benar-benar menghargai atau peduli terhadap orang-orang yang paling dekat dengannya. Setiap hari Darius duduk sendirian di selnya, merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan kesalahan dan kesombongan. Ia pun mulai memahami betapa salahnya ia telah mengambil jalan yang penuh dengan ketamakan dan juga kebanggaan. Kesadaran ini datang sebagai sebuah pukulan yang sangat keras, dan Darius merasakan penyesalan yang mendalam atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Dalam keheningan sel, ia memikirkan kembali setiap momen hidupnya yang telah penuh dengan kemewahan dan pemeran kekayaan. Ia teringat bagaimana Eki dan anak-anaknya telah ikut terjebak dalam pola hidup yang penuh kesombongan ini. Darius menyadari bahwa kesalahan terbesar bukan hanya pada tindakannya sendiri, tetapi juga pada bagaimana ia telah mempengaruhi dan membentuk hidup keluarganya. Ia merasa sangat bersalah karena telah memperkenalkan anak-anaknya pada kehidupan yang tidak sehat dan tidak memedulikan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Pikirannya pun berlarian ke berbagai kenangan, seperti pesta-pesta mewah yang mereka adakan, liburan-liburan yang mahal, dan segala bentuk kemewahan yang pernah mereka nikmati. Semua itu kini terasa seperti sebuah ilusi yang hampa dan tidak berarti. Darius menyadari bahwa semua yang pernah dianggap sebagai pencapaian dan kebanggaan hanyalah sebuah kedok untuk menutupi kekosongan yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Ia memahami bahwa kesombongan dan ketamakan hanya membawa kehancuran, bukan kebahagiaan. Di dalam sel yang sempit dan dingin, Darius juga mulai memahami nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup. Ia menyadari betapa pentingnya integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Ia merenung tentang betapa berartinya kasih sayang dan dukungan keluarga yang telah ia abaikan. Semua kesalahan yang telah dilakukannya kini terasa sangat berat di hatinya, dan ia merasa bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menebus semuanya. Ketika ia duduk dalam keheningan, Darius seringkali merasa tertekan oleh rasa bersalah yang mendalam. Ia pun meratapi semua yang telah hilang, istri tercintanya, anak-anaknya yang masih muda, dan segala sesuatu yang pernah ia anggap sebagai haknya. Dalam sepi dan kegelapan selnya, ia seringkali merasakan kesepian yang mendalam. Dia pun merasakan betapa kosongnya hidupnya tanpa orang-orang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Darius pun mulai menulis catatan pribadi sebagai cara untuk mengungkapkan semua perasaannya. Ia menulis tentang penyesalannya yang mendalam, tentang bagaimana ia berharap dapat memutar balik waktu dan memperbaiki semua kesalahan yang telah dibuat. Dalam catatan tersebut, ia mencoba untuk berbicara kepada Eki, Amira, dan Laila. Dia meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia buat dan berharap agar mereka dapat memaafkannya. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Dalam catatannya, Darius pun menulis. Catatan itu berisi tentang penyesalan. Dia juga berharap dapat menemukan kedamaian dan berdoa agar bisa menghadapi sisa hidupnya dengan cara yang lebih baik. Setiap hari Darius merasa seolah-olah beban yang ia rasakan semakin berat. Dia menghabiskan waktunya dengan berdoa dan merenung, berusaha untuk mencari cara untuk menghadapi rasa penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki semua kesalahan yang telah dia buat. Namun ia berusaha untuk menghadapi sisa hidupnya dengan penuh kesadaran dan juga penerimaan. Kehidupan di penjara meskipun penuh dengan kesulitan dan kesepian, memberikan Darius kesempatan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai mengerti bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari kenyataan atau kekuasaan, tetapi dari hubungan yang penuh kasih dan sikap hidup yang penuh integritas. Meskipun kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya tidak dapat diubah, Darius pun mencoba untuk menjalani hari-harinya dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Ketika waktu berlalu, Darius pun menghadapi kenyataan bahwa penyesalan dan kesedihan adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang tak terhindarkan. Darius pun tetap berada di penjara, meratapi semua yang telah hilang dan mencari cara untuk menghadapi sisa hidupnya dengan penuh kebijaksanaan dan penerimaan. Ia menyadari bahwa dalam setiap penyesalan terdapat kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan bahwa hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin. Meskipun hidupnya sudah hancur, Darius berusaha untuk menghadapi sisa waktunya dengan penuh kejujuran dan penyesalan, sebagai sebuah pelajaran bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Darius pun tetap di dalam sel penjara sampai waktu hukumannya telah selesai. Cerita pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah
bahwasanya setiap kekayaan yang didapatkan dari hasil uang haram pasti tidak akan berkah, dan semua perbuatan yang menyekutukan Tuhan pastinya akan mendapatkan balasan yang setimpal, entah itu untuk keluarganya ataupun dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan sisi positif dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.